di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam ya. Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kabar penonton Pesantren Jalaludin 52? Moga-moga Allah menganugerahkan kesehatan, keimanan dan rezeki kepada kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin bicara untuk anak saya yang kedua, namanya Muhammad Rifki Abdul Majid. Ki, gimana Ki, sehat ya Ki? Moga-moga kamu tetap semangat menghadapi hari depan ya, hari ini dan masa depan. Ya, masa depan itu nggak ada bahayanya kecuali kalau kita selalu berhubungan ya dengan Allah, selalu taqarrub ilallah, selalu mendekatkan diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nggak ada bahayanya masa depan. Dan setiap sholat ya, Bapak mendoakan kamu supaya kamu dapat rezeki yang halal ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalah, dan juga amal yang Engkau terima. Terus mendoakan kamu, dan jangan lupa ya, rezeki itu dari Allah Ki, bukan karena usaha kita. Allah ya kalau nggak ngasih, kalau ngasih ya kan. Jadi di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkatkan ya, ketakwaan, hubungan baik kepada Allah, dia Allah yang akan menjadikan makhrajan, jalan keluar ya. Jalan keluar, way out, solusi dari setiap persoalan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah yang menganugerahkan rezeki dari cara yang tidak bisa kita duga ya, dari arah yang tidak kita sangka-sangka ya. Menurut pahlawan nasional Agus Salim, ayat ini Bapak pernah baca ya di buku biografinya, di tulisannya itu, di koran Belanda atau di koran apa, Bapak lupa. Itu kewajiban kita itu adalah bukan lagi janji ke Allah bahwa janji Allah itu pasti betul, kata Agus Salim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga, dan yaj'al lahu makhrajan, dan akan memberikan solusi
jalan keluar. Jadi kewajiban kita itu jangan minta ke Allah supaya menepati janjinya, karena Allah pasti tepat janjinya. Yang ingkar janji kan kita manusia. Jadi kewajiban kita, kata Haji Agus Salim, adalah wa may yattaqillah, memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu jadi kuncinya perbaikan diri sendiri, meningkatkan hubungan-hubungan yang baik kepada Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka dia Allah yang akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi fokusnya jangan minta Allah menepati janjinya. Pasti Allah itu menepati janjinya, nggak pernah ingkar. Tapi yang harus kita fokuskan, kata Haji Agus Salim, pahlawan nasional yang wafat tahun 1955 dalam usia 70 tahun itu, ya, yang memperjuangkan sama kakeknya Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan, 6 bulan berkeliling Timur Tengah itu untuk meyakinkan negara-negara Arab supaya mengakui kemerdekaan Indonesia, dan negara-negara Arab itulah yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu jasa dari diplomasi Haji Agus Salim yang pandai 7 bahasa itu. Jadi kata Agus Salim, yang penting itu memperbaiki diri, hubungan-hubungan baik kepada Allah diperbaiki, ya. Berarti itu sholatnya dirapiin, ya kan? Jangan nuntut ke Allah, tapi perbaikan diri sendiri. Ya, misalnya kalau kamu sebagai laki-laki, ya sholat ke masjid subuh jamaah. Situ kan dekat, kan ada tuh Darussalam di Kedaung kan, lohor jamaah. Gak usah kayak motor, jalan kaki sunnahnya. Berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Langkah pertama setelah kamu wudhu, langkah pertama keluar rumah ke masjid, yang kanan itu kata Rasulullah menggugurkan dosa, yang kaki berikutnya itu mengangkat derajat di sisi Allah. Sementara sholat jamaahnya 27 kali pahalanya 27 darajat dibanding sholat sendiri. Jadi usahakanlah kita memperbaiki ketakwaan kita, hubungan kita supaya lebih berkualitas. Sholatnya dulu dirapiin 5 kali sehari. Untuk laki mah jamaah, subuh berjamaah di masjid, lohor berjamaah di masjid, asar berjamaah di masjid, maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid. Nanti di rumah sunnah, ya, sholat sunnah. Insya Allah mudahkan urusan-urusan dari setiap persoalan yang kita hadapi, ya kan? Dan tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, karena Allah ngasih beban tidak mungkin tidak bisa kita tanggung, ya kan? Apa itu ayat yang kamu sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban, ya, kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya itu, gitu. Ya, itu yang pertama, sholatnya dirapiin supaya rezeki lancar. Karena dalam hadis yang lain itu Bapak baca buku di tulisan Dr. Azam, ya, Abdullah Azam, pemimpin mujahidin di Afghanistan, ya, Bapak mujahidin modern abad 20, itu nulis rezeki itu mangpet katanya, ya, di dalam hadis. Dia menjelaskan hadis Muslim itu karena dosa-dosa kita. Jadi yang pertama kita perbaiki bukan nyari usaha, nyari kerjaan, tapi tobat ke Allah atas dosa-dosa yang kita bikin, ya, meninggalkan sholat, ya, membentak orang misalnya, mencuri. Jadi kita tobat dulu tuh dari dosa-dosa. Berarti Allah membuka sumpel-sumpel rezeki yang kita bikin karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi tobat, ya, dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, nanti rezeki ngalir. Makanya perbaiki sholat 5 waktu. Udah gitu aja untuk sementara, ya. Ini Bapak langsung rekam Bapak YouTube kan, supaya kalau Bapak nanti sudah nggak ada, udah Allah panggil dulu. Karena Bapak sekarang umur 62, kamu kan umur berapa, 30, ya. Dan insya Allah kamu bisa putar ulang, ya, nasihat Bapak ini khusus untuk kamu, anak Bapak, ya. Peluk cium dari Bapak dari jauh, dari Parung. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, salam buat istrimu yang hari ini ulang tahunnya. Moga-moga ya semakin dekat ke Allah, semakin solehah ya. Dan jaga ya pandangan matamu kalau keluar rumah. Untuk perempuan, kalau melihat perempuan yang bukan mahram, itu kata Rasulullah, pandangan pertama itu untukmu ya, al-awwal ilaik, wasani, pandangan kedua alaika, dosanya kamu tanggung. Jadi ingatlah, kalau kamu tertarik dengan perempuan yang bukan mahram di luar rumah, ingatlah apa yang ada di perempuan itu, kata Rasulullah, itu ada pada istrimu. Jadi cepat pulang ke rumah dan jaga pandangan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You wish someone else I missed.